Bab 1046, ingin balas dendam tidak? Meghan segera mengangguk, tentu saja ingin. Tapi, Recha itu adalah murid master, bunuh dia akan menimbulkan banyak masalah. Dewa Perang Kunlun berkata, siapa yang bilang padamu kalau Recha itu adalah murid master? Meghan berkata dengan heran, kenapa, memangnya bukan? Dewa Perang Kunlun berdiri dan menggelengkan kepalanya, tentu saja bukan. Sebenarnya, Recha sendiri adalah master, apa? Meghan langsung tertegun di tempat. Recha ternyata adalah master, tidak heran dia kalah darinya. Bukan dirinya terlalu lemah, tapi lawannya yang terlalu kuat. Tapi, rencana Dewa Perang Kunlun selama setengah tahun juga tidak mampu membunuh master. Apakah dia masih punya cara lain untuk membalaskan dendamnya dan bunuh master itu? Dewa Perang Kunlun berkata, kemarilah, aku akan memberitahumu rencanaku. Meghan bergegas mendekat. Setelah mendengarkannya, dia sedikit terkejut. Apakah kamu yakin aku pergi ke tempat itu, maka Recha akan mati? Dewa Perang Kunlun, lakukan saja apa yang aku katakan, sisanya serahkan padaku. Baiklah, Meghan setuju. Keesokan paginya, Meghan naik helikopter pribadi keluarga agung, meninggalkan keluarga agung. Lone Wolf segera melaporkan pergerakan Meghan ke Recha. Lone Wolf sudah mengatur mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di keluarga agung untuk memantau setiap pergerakan keluarga agung. Recha, bagus sekali, jika tidak salah tebak, Meghan kemungkinan pergi mencari Dewa Perang Kunlun yang asli. Siapkan helikopter, kita ikuti ke sana. Lone Wolf berkata dengan hati-hati, Kak, apakah kamu tidak merasa ada sedikit konspirasi? Aku selalu merasa masalah ini agak sedikit aneh. Recha tersenyum, semua konspirasi dan trik, di hadapan kekuatan yang sangat besar hanyalah macan kertas. Lone Wolf juga tertawa, haha, benar, kakak benar. Berangkat helikopter yang ditumpangi Meghan menempuh penerbangan 1 hari 1 malam, baru akhirnya mencapai tujuan. Sebuah ruang penjara rahasia di utara. Ruang penjara ini berada di bawah yuridiksi Asia. Orang yang ditahan di dalam semuanya adalah penjahat yang sangat kejam. Mereka maniak dan kejam, pembunuh, dan beberapa tahanan bahkan suka memakan daging manusia. Mengatai mereka penjahat masih terasa seperti menyanjung mereka harus disebut sebagai setan. Dewa Perang Kunlun sudah menyapa penanggung jawab penjara sejak awal. Segera setelah mereka tiba, Jia Chun Choi, penanggung jawab penjara, keluar menemui mereka. Sampai saat ini, Meghan masih linglung, tidak tahu tujuan Dewa Perang Kunlun meminta dia datang ke sini. Dia bertanya, suamiku sudah memberitahumu, kan? Jia Chun mengangguk, aku sudah menerima perintah dari Dewa Perang Kunlun. Meghan bertanya, apa yang dia ingin aku lakukan di sini? Jia Chun berkata, Lady Sky, tolong ikut aku sudah mengaturnya sejak lama. Baiklah. Meghan dan Jia Chun memasuki ruang penjara. Setelah melewati area luar kantor, mereka memasuki area penjara bagian dalam. Segera setelah memasuki ruangan penjara, langsung disambut oleh bau yang menyengat. Bau macam apa ini? Bau yang menusuk hidung, bau busuk, dan juga bau darah bercampur menjadi satu, sangat menjijikkan. Di kedua sisi koridor yang sempit ada ruang penjara yang gelap dan lembab. Ada beberapa tahanan di setiap ruang penjara. Para tahanan compang camping dan tidak terawat, beberapa bahkan tidak mengenakan pakaian, dan tertutup lapisan lumpur. Saat melihat ada orang datang, para tahanan menjulurkan tangan mereka dari jeruji besi, meraih dan menggaruk dengan sembrono, mulut mereka mengerang dengan suara rendah. Di tatapan mata mereka, ada ekspresi aneh, seolah-olah hantu kelaparan melihat roti. Meskipun Meghan sudah pernah melihat banyak hal, tapi saat ini juga merasa sedikit takut. Apakah ini dunia manusia? Bab 1047. Neraka. Tidak, di sini adalah neraka. Jia Chun Choi akhirnya membawa Meghan ke bagian terdalam penjara. Sel penjara terdalam kosong dan tidak ada tahanan yang ditahan. Jia Chun membuat isyarat mengundang, Lady Sky, silahkan masuk. Meghan tampak waspada. Apa maksudmu? Jia Chun berkata, ini adalah pengaturan Dewa Perang Kunlun,
aku hanya melakukan apa yang diperintahkan. Megan bertanya, apa tujuan pengaturannya? Ji-chun menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan tutup pintu penjara. Megan menarik napas dalam-dalam. Baik, untuk membalas dendam, dia hanya bisa bertahan. Ji-chun pergi, jeritan para tahanan tidak berhenti. Megan ketakutan saat mendengarnya, jadi dia menutup telinganya. Tidak lama setelah dia tiba, sebuah helikopter militer perlahan-lahan mendarat di luar sel penjara. Orang yang datang adalah Master Recha. Recha curiga bahwa Megan datang ke sini untuk mengunjungi Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya. Ji-chun bergegas untuk menyambut Recha, setengah berlutut di tanah. Ji-chun, penanggung jawab atas penjara Alcatraz, menyambut Master. Recha menjawab dengan acuh tak acuh, istri Dewa Perang Kunlun, Megan telah datang, ya? Ji-chun mengangguk, benar, Lady Sky memang datang ke sini untuk mengunjungi seseorang. Recha, oh, siapa yang akan dia kunjungi? Ji-chun, aku akan bawa Master masuk, Master bisa melihatnya secara langsung. Baik, Ji-chun membawa Recha ke dalam penjara dan datang ke bagian terdalam penjara. Ketika Megan melihat Recha, jantungnya berdetak dengan cepat. Sialan, mengapa Recha datang ke sini? Bagaimana Dewa Perang Kunlun mengaturnya? Recha bertanya kepada Ji-chun, bukankah Megan datang untuk mengunjungi seseorang? Mengapa dia ada di sini? Ji-chun buru-buru berkata, orang yang ingin dia kunjungi ditahan di penjara rahasia, dan dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Aku harus bawa tahanan itu ke sini. Recha mengangguk, baik, kamu bawa tahanan itu ke sini, aku tunggu di sini. Baik, Ji-chun pergi dengan tergesa-gesa, dan mulut Recha menunjukkan senyum jahat. Pasti ada yang salah dengan Ji-chun ini, mereka yang ditahan di penjara rahasia pastilah orang-orang yang kuat. Jika dikeluarkan dari penjara rahasia, maka mereka akan melarikan diri atau membunuh orang. Recha tidak mengungkapkannya, tapi Recha mengikuti rencana Ji-chun. Recha ingin melihat apa yang sedang dilakukan Ji-chun. Recha melangkah ke dalam sel penjara, Megan tanpa sadar mundur beberapa langkah dari Recha. Recha adalah Master, dalam satu tarikan napas sudah cukup bagi Recha untuk mengambil nyawanya. Recha bertanya, katakan padaku, siapa yang ingin kamu kunjungi di sini? Megan menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan suasana hatinya, itu bukan urusanmu. Recha, jika aku tidak salah menebak, apakah kamu ke sini untuk mengunjungi Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya? Megan merasa aneh, apa itu Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Recha telah mengamati ekspresi Megan, dilihat dari reaksi Megan, Megan sepertinya tidak tahu bahwa Dewa Perang Kunlun di markas Sky itu palsu. Recha, jujur saja, Dewa Perang Kunlun yang tidur bersamamu sebenarnya palsu. Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya telah lama ditahan. Megan tertawa, apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Recha, kamu benar-benar bodoh. Tidakkah kamu merasa bahwa Dewa Perang Kunlun sudah berbeda sejak 2 tahun lalu? Megan mulai berpikir, 2 tahun lalu, sifat Dewa Perang Kunlun memang menjadi aneh, dan dia bahkan melanggar prinsip-prinsipnya sebelumnya. Namun, bagaimana mungkin ada 2 orang yang sama persis di dunia ini? Jangan berbohong padaku lagi. Bab 1048, suamimu itu palsu. Recha berkata, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang teknik penyamaran. Dewa Perang Kunlun di markas Sky kemungkinan besar telah melakukan penyamaran. Megan menatap Recha dan berpikir dalam-dalam, dirinya sendiri mungkin tidur bersama musuh yang tidak dikenal selama 2 tahun. Megan benar-benar ingin mati, tepat ketika dia belum sadar kembali. Tiba-tiba, terdengar suara metalik yang tumpul di koridor. Megan tiba-tiba menyadari sesuatu, dia buru-buru berjalan ke pintu penjara dan melihat keluar. Begitu melihatnya, otak Megan hampir meledak, kunci pintu elektrik sel penjara dibuka secara bersamaan. Pintu didorong terbuka dan tahanan bergegas keluar dari sel penjara. Mereka menatap Megan dengan penuh semangat, dan mata mereka berbinar. Beberapa tahanan bahkan meneteskan air liur. Setelah saling memandang sejenak,
para tahanan bergegas menuju Meghan. Meghan sangat ketakutan, sehingga seluruh tubuhnya menjadi lemah dan tidak bisa berdiri stabil. Jika Meghan jatuh ke tangan kelompok orang gila ini, maka hasilnya bisa diprediksi. Meghan kembali ke sel penjara dengan susah payah, mencoba mengunci pintu sel penjara untuk menghalangi sekelompok orang gila ini. Namun, kunci pintu sel penjara telah rusak dan tidak bisa dikunci sama sekali. Melihat kelompok tahanan itu akan bergegas, Meghan berkata dengan putus asa, "Sudah berakhir, kali ini benar-benar berakhir." Tanpa diduga, pada saat kritis, Recha melangkah maju, dan tubuhnya yang kuat memblokir pintu sel penjara. "Kamu adalah saksi penting untuk mengidentifikasi Dewa Perang Kunlun palsu, kamu belum bisa mati." Blokir pintunya dengan papan tempat tidur. Meghan segera memblokir pintu dengan papan tempat tidur dan melihat keluar dengan takut. Bisakah Recha mengalahkan orang-orang gila ini? Master memang kuat, tetapi mereka yang memenuhi syarat untuk ditahan di tempat seperti ini, bagaimana mungkin mereka merupakan orang biasa? Recha tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung pergi ke kerumunan. Para tahanan ini semuanya adalah pelaku kejahatan yang sangat kejam dan suka membunuh. Beberapa dari mereka bahkan adalah kanibal. Mereka seperti bom besar. Jika mereka meninggalkan penjara dan memasuki tempat berkumpulnya orang banyak, maka mereka bisa meledak kapan saja. Dewa Perang Kunlun palsu yang sialan itu, untuk menangani Recha, dia benar-benar melakukan semua yang dia bisa. Tidakkah dia khawatir jika orang-orang ini keluar dari penjara, maka mereka akan menghancurkan kehidupan di Clarity? Brak, 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 puf, puf, suara tinju ke daging, suara percikan darah, deru kegembiraan, teriakan kemarahan, tidak ada habisnya. Pada saat ini, tempat ini bagaikan neraka. Hati Meghan bergetar ketika melihatnya, dan dia hampir mati lemas. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di sisi terluar tim, terdapat 3 tahanan yang tidak menyerang. Sebaliknya, mereka berbaring di tanah seperti anjing. Setelah melihatnya dengan teliti, Meghan menemukan bahwa ketiga tahanan itu sedang memakan orang. Tahanan yang dimakan oleh mereka, organ dalam serta ususnya telah mengalir kemana-mana. Bruek, Meghan tidak bisa menahannya lagi, dia menoleh dan muntah. Recha menjadi semakin berani, dan membunuh setengah dari tahanan dalam sekejap mata. Kelompok tahanan ini harus dibunuh, jika tidak, mereka akan terus menyerang. Selama pertempuran, Recha tiba-tiba merasakan kesemutan di kaki kanannya. Ini seperti tertusuk jarum perak, ada master dengan senjata tersembunyi di sini? Sialan, bagaimana mungkin para tahanan yang telah ditahan selama beberapa tahun ini memiliki senjata tersembunyi? Saat Recha memikirkannya, ada suara samar di telinganya. Recha segera mengulurkan 2 jari di depannya, sebuah jarum perak terjepit dengan kuat di jari-jarinya. Recha melihat ke arah jarum perak itu terbang. Seorang tahanan yang relatif normal, berbalik dan ingin melarikan diri. Tampaknya, di antara para tahanan ini, telah diatur beberapa ahli senjata tersembunyi. Recha bergegas maju, meraih kepala lawan, dan mengerahkan tangannya. Klik, tengkorak lawan hancur di tempat, dan darah di otak berceceran di mana-mana. Tanpa menunggu Recha berbalik, suara yang lebih kuat datang dari belakangnya lagi. Bab 1049, Istana Raja Bloody. Recha buru-buru berbalik dan dengan terkejut menemukan bahwa 7 jarum perak menusuk ke 7 titik kematiannya dalam formasi khusus. Kecepatan jarum perak terlalu cepat, dan sudah terlambat untuk menghindar sekarang. Recha meraih tahanan di sebelahnya untuk memblokir jarum perak. Sekilas Recha mengenali bahwa ini adalah metode serangan khusus dari Istana Raja Bloody, 7 jarum deadly. Istana Raja Bloody adalah musuh nomor 1 Clarity, tapi 5 tahun yang lalu, Istana Raja Bloody telah dihancurkan oleh Recha. Mengapa mereka muncul lagi, dan bahkan menyusup ke penjara ini? Sialan, diperkirakan Dewa Perang Kunlun palsu dan Istana Raja Bloody telah berkolusi. Kolusi dengan musuh asing seharusnya dihukum mati. Munculnya Istana Raja Bloody membuat Recha mencium rasa krisis yang kuat. Dia mempercepat pembunuhannya,
dalam waktu kurang dari 10 menit, pertempuran berakhir. Semua tahanan dibunuh, tidak ada yang tersisa, darah mengalir seperti sungai. Mayat yang robek menutupi lantai koridor. Recha menginjak mayat dan darah, berjalan keluar dari sel penjara, dan datang ke area kantor. Recha ingin menemukan Ji Achun. Ji Achun membebaskan kelompok tahanan ini, ingin membunuh Komandan Dragon, dan bahkan berkolusi dengan Istana Raja Bloody. Ji Achun harus dihukum. Di area kantor, semua staf pingsan dan tidak sadar diri. Recha tidak dapat menemukan Ji Achun di kerumunan yang tidak sadar. Ji Achun seharusnya sudah melarikan diri. Ketika Recha ingin pergi ke penjara bawah tanah rahasia untuk melihat apakah dia bisa menemukan jejak Dewa Perang Kunlun yang asli, namun, Recha tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat menekan dari segala arah. Niat membunuh yang bahkan bisa dirasakan oleh Komandan Dragon, bisa dibayangkan betapa kuatnya niat membunuh itu. Recha bergegas ke jendela dan melihat keluar. Di luar sel penjara telah dikelilingi oleh sekelompok besar orang bertopeng. Kelompok orang itu berpakaian baju merah dengan 7 bunga plum disulam di bahu mereka. Ini adalah kostum Istana Raja Bloody. Istana Raja Bloody benar-benar masih ada, dan sepertinya mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam sel penjara, tubuh Meghan gemetar ketika menatap adegan di depannya ini. Adegan ini telah terukir di benaknya. Dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Setelah menunggu selama 5 menit untuk memastikan bahwa kelompok tahanan ini benar-benar mati, Meghan baru benar-benar merasa lega. Dia dengan hati-hati menginjak mayat-mayat itu dan berjalan keluar. Meghan akhirnya mengerti maksud dari pengaturan Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun menggunakan dia sebagai umpan untuk memancing ikan besar, yaitu Recha. Meghan menjadi semakin curiga bahwa Dewa Perang Kunlun di markas Sky itu palsu. Meskipun Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya tidak memanjakan Meghan, tapi Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa Meghan. Di luar sel penjara, tiba-tiba terdengar suara perkelahian, yang menarik perhatian Meghan. Meghan mempercepat langkahnya dan berlari keluar. Ribuan orang berbaju merah bertarung dengan Recha. Siapa orang-orang berbaju merah ini? Beraninya mereka menyerang Komandan Dragon yang bermartabat? Apakah mereka ingin mencari mati? Namun, semakin Meghan melihat orang-orang berbaju merah ini, semakin dia merasa akrab. Setelah beberapa saat, Meghan akhirnya ingat. Orang-orang berbaju merah ini sangat jelas merupakan anggota Istana Raja Bloody. Namun, bukankah Istana Raja Bloody sudah dihancurkan oleh Komandan Dragon 5 tahun lalu? Kenapa mereka muncul sekarang? Clarity dalam bahaya. Recha menyapu Istana Raja Bloody sepanjang jalan. Jika Istana Raja Bloody memasuki Clarity, maka mereka harus dibunuh. Meskipun ada banyak orang di Istana Raja Bloody, tapi orang-orang yang benar-benar dapat menyerang hanyalah orang-orang di lingkaran terdalam. Istana Raja Bloody ditekan dan dipukuli oleh Recha. Tapi, masa-masa kejayaan itu tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian, Recha tiba-tiba merasakan kesemutan di kaki kanannya, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Sialan, jarum perak yang menusuk pahanya di sel penjara pasti beracun, sehingga melumpuhkan kakinya. Racunnya menyebar dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh kaki kanan. Recha bahkan tidak bisa menggerakkan kaki kanannya. Setelah kehilangan satu kaki, Recha secara bertahap mulai merasa tidak berdaya. Hal-hal buruk datang berturut-turut di luar lingkaran pertempuran. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Tokia. Bab 1050, Tokia meminta bantuan. Recha, selamatkan aku. Recha mendongak dengan kaget. Wajah Tokia menghilang di antara kerumunan. Tokia, mengapa Tokia ada di sini? Tokia diculik oleh orang-orang Istana Raja Bloody. Segera setelah Recha mengalihkan perhatiannya, 7 jarum perak ditusuk di punggungnya. Itu adalah 7 jarum deadly. Mampus, hati Recha langsung mendingin. Dia dibuat bingung oleh musuh. Tokia barusan palsu, dan itu disamarkan oleh orang dari Istana Raja Bloody. Istana Raja Bloody sangat ahli dalam teknik penyamaran.
dan Dewa Perang Kunlun yang palsu itu kemungkinan besar adalah hasil karya mereka. 7 jarum deadly menusuk ke tubuh, dan tubuh Recha melemah dengan kecepatan yang sangat cepat. Brak, setelah suara tumpul, Recha dipukul oleh musuh dan terbang ke kejauhan. Setelah Recha mendarat, dia memuntahkan darah. Recha ingin bangun lagi, namun, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Recha melihat ke belakang dengan kaget. Orang yang baru saja menyerang dirinya sendiri menggunakan trik yang sama dengan Dewa Perang Kunlun palsu itu. Di tengah kerumunan, seorang pria bertopeng berjalan keluar. Dia memiliki temperamen yang unik dan sekilas dapat dikenali bahwa itu adalah pemimpin istana Raja Bloody, Raja Bloody. Jika Recha menebak dengan benar, Raja Bloody adalah Dewa Perang Kunlun palsu di markas Sky. Ternyata kekuatan Komandan Dragon hanya begitu saja. Raja Bloody mencibir berulang kali, "Recha, Dewa Perang Kunlun, kita bertemu lagi." Raja Bloody tertegun sejenak, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Raja Bloody tentu saja tahu bahwa Recha sedang menipunya. Recha mencoba menipunya untuk mengakui bahwa dirinya sendiri menyamar sebagai Dewa Perang Kunlun. Dia tidak akan tertipu. Raja Bloody berkata, "Jika kamu masih punya kata-kata terakhir, cepat katakan, kalau tidak, kamu tidak punya kesempatan lagi." Recha mencibir, "Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bagaimana aku bisa mati jika istana Raja Bloody tidak disingkirkan?" Arogan, Raja Bloody berkata dengan marah, "Hari ini, aku akan membunuhmu." Raja Bloody tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang dan ingin membunuh Recha. Recha telah diracuni oleh 7 jarum deadly, seluruh tubuhnya lumpuh oleh racun, tidak bisa bergerak sama sekali, dan tidak bisa melawan. Recha hanya menatap Raja Bloody yang ingin membunuhnya dengan senyum dingin. Namun, Raja Bloody belum bergegas ke sisi Recha, serangkaian peluru tiba-tiba menghantam tanah di sampingnya. Beberapa peluru bahkan hampir mengenainya. Raja Bloody berhenti dengan kaget dan melihat ke arah peluru itu berasal. Di udara, sebuah pesawat tempur terbang menuju sisi ini. Baris demi baris peluru, padat seperti tetesan hujan, menghantam kerumunan di istana Raja Bloody. Kerumunan itu seperti gandum yang dituai, jatuh lapis demi lapis. Melarikan diri, mata Raja Bloody tiba-tiba memerah, lari. Di depan pesawat tempur, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kerumunan bubar dan melarikan diri, pesawat tempur kehabisan peluru dan dengan cepat berhenti di samping Recha. Lone Wolf melompat dari pesawat tempur dan berlari ke Recha. "Kak, bagaimana kondisi kamu?" Suaranya terdengar sedih. Recha menarik napas dalam-dalam, "Cepat, bawa aku ke kabin serigala." Lone Wolf segera panik. Komandan Dragon pergi ke kabin serigala untuk berobat. Bisa dibayangkan betapa parahnya Recha terluka. Lone Wolf buru-buru menggendong Recha dan bergegas ke pesawat tempur. Di sini, istana Raja Bloody bergegas sampai ke perbatasan, dan akhirnya berhenti. Istana Raja Bloody kehilangan hampir setengah dari pasukan. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Recha. Beberapa orang tewas karena pesawat tempur. Ketika pasukan ditata ulang, Raja Bloody berkata, "Semua orang melakukan pekerjaan dengan baik kali ini." Meskipun Recha tidak mati, tapi dia sudah lumpuh, dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Kalian kembali ke markas rahasia dulu, dan bersiaplah untuk berperang kapan saja. Baik, pasukan istana Raja Bloody pergi dengan megah. Raja Bloody mengenakan topeng dan kembali ke keluarga agung. Topeng kulit manusia itu sangat jelas adalah Dewa Perang Kunlun. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Recha membuka matanya dengan linglung, dan menemukan bahwa semua yang dilihatnya berwarna putih. "Aku di rumah sakit." Recha berjuang dan mencoba untuk duduk. Namun, pada saat ini, Recha menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya kecuali kepalanya.